Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bizul Fadil Khairul Ramadan. Di sini saya akan membuat video tentang eh, eh, Fismat 3, yaitu mengenai materi untuk UAS, yaitu Euler Equation, Brachistochrome Problem, Cycloid, Several Dependent Variable, Lagrange Equation, dan Isoperimetric Problem. Oke, kemudian untuk teknis video yang akan saya buat pada kali ini yaitu yang pertama saya akan membuat program untuk eh, randomisasi dimulai dari nomor 1 sampai 6 dari materi ke-6 materi tadi. Kemudian saya akan bertanya kepada ChatGPT. Oke, dan saya akan mulai terlebih dahulu untuk membuka ChatGPT. Oke, yang pertama saya akan bertanya kepada ChatGPT, buatkan saya program random access. Oke, karena di sini eh, ChatGPT memberikan source code PK Inter, kita akan running di Google Colab. Namun sayangnya Google Colab tidak bisa memunculkan tab Windows karena itu kita akan menyuruh ChatGPT membuat tanpa TK Inter. Oke, ChatGPT sudah memberikan jawabannya, kita akan salin. Kita langsung jalankan saja kodenya. Oke, karena di sini programnya menunjukkan angka 2, jadi kita akan membahas tentang eh, the Brachistochrone problem. Kita akan bertanya dan kita akan mengkritisi apa itu materi yang akan kita bahas. Kita akan tanya kepada ChatGPT.
Oke, ChatGPT bilang eh Bridges-Stockron problem yaitu masalah klasik dalam kalkulus variasi yang pertama kali diusulkan oleh John Bernoulli pada tahun 1696. Nama Bridges-Stockron berasal dari bahasa Yunani Bridgistos yang berarti terpendek dan Kronos yang berarti waktu. Masalah ini menanyakan bentuk lintasan yang harus diambil oleh sebuah partikel yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya di bawah pengaruh gravitasi sehingga waktu tempuhnya adalah yang terjebak. Ini bukan jalur garis lurus atau parabola, melainkan kurva yang dikenal sebagai sikloida, yaitu lintasan yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran yang bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Secara matematis, untuk menentukan bentuk lintasan ini, kita menggunakan prinsip kalkulus variasi, Euler dan Lagrange, mengembangkan metode untuk memecahkan masalah ini dengan menggunakan persamaan diferensial dan integral. Masalah Bridges-Stockron memiliki banyak aplikasi dalam fisika dan teknik, termasuk desain roller coaster, lintasan balistik, optik. Selain itu, ini merupakan salah satu contoh paling awal dari masalah optimalisasi dalam fisika yang telah menginspirasi perkembangan lebih lanjut dalam teori kontrol dan optimasi. Oke, dari penjelasan eh, ChatGPT ini masih belum mencakup secara sistematis, hanya secara teori saja. Kita akan tanyakan. Oke, ChatGPT eh, sudah memberikan jawabannya. Yang pertama, definisi masalah. Diberikan dua titik A dan B. Yang kita ingin temukan adalah lintasan yang meminimalkan waktu yang diperlukan bagi sebuah partikel bergerak dari titik A ke B di bawah pengaruh gravitasi. Kemudian bersamaan waktu tempuh. Waktu tempuh T untuk partikel yang bergerak di samping kurva Y adalah sebagai berikut. Di mana ds adalah elemen panjang busur dan v adalah kecepatan vertikal. Kecepatan v partikel pada posisi Y dapat ditemukan dari konversi energi, di mana G adalah percepatan gravitasi. Panjang busur ds untuk kurva Y adalah sebagai berikut. Kemudian mengganti dalam integral. Mengganti ds dan v ke dalam integral waktu tempuh, ya, langsung mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian menggunakan kalkulus variasi untuk meminimalkan T, menggunakan prinsip Euler-Lagrange dari kalkulus variasi sebagai berikut. Nah, ChatGPT juga menambahkan persamaan Euler-Lagrange. Yang selanjutnya, menggunakan persamaan Euler-Lagrange, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian bentuk sikloid. Setelah memecahkan persamaan ini, kita menemukan bahwa solusi yang meminimalkan waktu tempuh adalah sikloid. Bentuk parametrik dari sikloid adalah sebagai berikut. Di mana R adalah jari-jari lingkaran yang menghasilkan sikloid dan tak adalah panjang. Kesimpulan,
Kurva sikloid adalah lintasan yang diambil oleh partikel yang bergerak dari titik A ke titik B. Dalam terdapat di bawah pengaruh gravitasi menyelesaikan masalah berarti Stokron. Oke, dari jawaban ini mungkin saya bisa tanya lagi ke ChatGPT. Eh, saya akan bertanya apa itu prinsip Euler-Lagrange yang dipakai pada brachistokron kali ini. ChatGPT memberikan jawaban menggunakan konsep kalkulus variasi khusus yang bersamaan Euler-Lagrange pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan masalah brachistokron karena masalah ini melibatkan menemukan kurva yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu integral tertentu. Dalam ini waktu tempuh. Nama masalah optimasional, di mana kita ingin meminimalkan waktu perjalanan partikel dari satu titik ke titik lain. Kalkulus variasi adalah cabang matematika yang secara khusus berurusan dengan menemukan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan nilai integral tertentu. Jadi, mengapa dalam konsep Brachistokron ini memakai kalkulus variasi? Karena dari Brachistokron sendiri itu meminimalkan waktu tempuh dari titik A ke titik B. Untuk meminimalkan waktu tempuh tersebut menggunakan konsep kalkulus variasi. Kemudian waktu tempuh T dinyatakan sebagai fungsi integral dan fungsi tidak hanya tergantung pada X tetapi juga pada Y dan turunannya. Pendekatan tradisional untuk optimasi seperti kalkulus diferensial biasa tidak cocok untuk menangani integral yang bergantung pada fungsi dan turunannya. Kalkulus variasi, khususnya persamaan Euler-Lagrange, menyediakan alat yang tepat untuk masalah ini. Oke, kemudian ChatGPT juga menjelaskan persamaan Euler-Lagrange adalah alat dasar dalam kalkulus variasi yang memberikan kondisi yang harus dipenuhi oleh fungsi Y untuk meminimalkan atau memaksimalkan integral yang diberikan. Persamaan Euler-Lagrange juga memungkinkan kita untuk mengubah masalah integral menjadi persamaan diferensial yang sangat dapat diselesaikan untuk menemukan bentuk fungsi Y. Tanpa menggunakan kalkulus variasi, menyelesaikan masalah ini secara langsung akan sangat sulit, karena kita harus menangani integral kompleks yang melibatkan turunan fungsi. Kalkulus variasi menyediakan pendekatan sistematis untuk menemukan persamaan yang lebih sederhana yang kemudian dapat diselesaikan.
pendekatan kalkulus variasi dan penggunaan persamaan Euler-Lagrange mengarahkan kita pada siklus sikloid yang merupakan lintasan yang benar-benar meminimalkan sikloid tidak intuitif dan tidak dapat ditemukan tanpa alat matematis yang jadi dengan persamaan Euler-Lagrange metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah Brodch-Stockron karena salah optimasi yang melibatkan integral yang bergantung pada fungsi dan turunannya. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang optimal dengan cara sistematis dan matematis. Oke, dari jawaban ini saya akan bertanya, apa itu solusi sikloid dan bentuknya? ChatGPT sudah memberikan jawaban yaitu sikloid adalah kurva yang dihasilkan oleh sebuah titik pada lingkaran saat lingkaran tersebut bergulir tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Dalam konteks masalah Brodch-Stockron, sikloid adalah lintasan yang meminimalkan waktu tempuh sebuah partikel yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya di bawah pengaruh gravitasi. Oke, ini bentuk yang tadi sudah dalam bentuk parametriknya sudah ditampilkan sebelumnya. Kemudian penjelasan secara geometris, theta itu sudut yang ditempuh oleh lingkaran selama pergerakan saat lingkaran bergulir pada titik lingkaran berputar dengan sudut theta. Koordinat X dan Y, lingkaran bergantung pada theta. X adalah horizontal, Y adalah vertikal. Visualisasi, membayangkan sebuah roda sepeda dengan titik cat di tepinya. Saat roda tersebut bergulir di sepanjang jalan lurus, titik cat tersebut akan menggambarkan kurva sikloid di udara. Dari visualisasi ini saya belum bisa membayangkan ya bagaimana bentuk asli kurva sikloid. Karakteristik sikloid, periodisitas. Sikloid memiliki alat periodik yaitu suatu periode lengkap. Sikloid dihasilkan ketika lingkaran telah bergulir satu keliling yaitu theta berubah dari 0 hingga 2pi. Simetri sikloid simetris terhadap sumbu vertikal yang melewati puncaknya ini berarti bahwa kurva memiliki bentuk yang berulang dan teratur. Puncak dan trok, puncak sikloid adalah titik tertinggi yang mencapai kurva, sementara trok adalah titik terendah. Dalam masalah proses Cron, bentuk sikloid ini lah yang meminimalkan waktu tempuh partikel dari satu titik hingga partikel mencapai percepatan yang lebih besar di awal perjalanan dan menggunakan momentum tersebut untuk mencapai titik tujuan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan jalur lainnya, termasuk garis lurus atau parabola. Contoh soal yang diberikan parametrik sikloid radius R sama dengan 1, theta bervariasi dari 0 hingga 2pi untuk satu periode sikloid. Oke, ChatGPT menawarkan membuat grafiknya menggunakan Python. Kita akan coba untuk menampilkan grafiknya menggunakan Python.
GPT sudah memberikan source code-nya. Oke, jadi ini adalah kurva sikloid yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi bentuknya bukan sebuah lingkaran eh, yang sebenarnya, tapi hanya setengah lingkaran. Kurva ini tidak seperti yang saya bayangkan di penjelasan yang sebelumnya. Oke, untuk memahami konsep histogron, mungkin kita bisa menyuruh ChatGPT untuk membuatkan kita soal. Kita akan menyuruh ChatGPT untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan yang yang bisa diselesaikan menggunakan program Python. Oke, ChatGPT sudah memberikan 5 soal. Yang pertama yaitu panjang busur sikloid, bertumpu di kurva, simulasi gerak partikel, eh, untuk jari-jari yang berbeda, kurva sikloid untuk jari-jari yang berbeda, sudut kristis untuk partikel pada kurva sikloid. Oke, di sini ChatGPT sudah memberikan penyelesaian untuk soal nomor satu. Soal nomor satu yaitu hitung panjang busur kurva sikloid dari θ sampai dengan.
nol hingga theta sama dengan 2pi untuk jari-jari lingkaran R sama dengan 1. Secara analitik, eh, integral dari elemen panjang busur ds adalah sebagai berikut. Jika diselesaikan secara analitik, hasil kita akan menggunakan runutan seperti ini. T, lalu menggunakan persamaan Euler Lagrange, lalu akan ketemu seperti ini dan bentuk lainnya akan ketemu jika digunakan secara analitik karena kita menggunakan secara kode kita akan salin, kita akan jalankan di sini. Contoh. Oke, mantap. Oke, dari pertanyaannya, berapa panjang busur kurva sikloid dari theta 0 hingga 2pi untuk jari-jari lingkaran R sama dengan 1. Dari codingan tersebut menghasilkan jawaban 8,0. Jadi jawabannya adalah 8, pergeserannya adalah sebagai X. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, ChatGPT sudah memberikan jawaban untuk source code untuk nomor 2 sampai nomor 5. Kita akan coba jalankan dari nomor 2 dulu. Nomor 2 soalnya adalah waktu tempuh di kurva sikloid dengan G sama dengan 9,8 dan R sama dengan 1. Kita akan jalankan. Oke. Jadi waktu yang ditempuh adalah sekitar 2 second. Kita lanjutkan ke nomor 3. Simulasi gerak partikel di kurva sikloid. Untuk soalnya, buat animasi, ya membuat animasinya. Oke, jadi di sini simulasi gerak partikel pada kurvanya tidak keluar. Saya akan menanyakan hal tersebut kepada ChatGPT. Oke.
Oke, di sini sudah memberikan jawaban yang lain untuk source code pada nomor 3. Kita akan ganti. Masih tetap tidak keluar dari mesin. Tidak, hasilnya akan berbeda jika kita lakukan di Visual Code Studio. Oke, jadi setelah saya coba di Visual Code Studio, ternyata hasilnya keluar. Saya akan pindahkan dulu layarnya. Bentar. Ini dia. Jadi di visualisasi VS Code, nah jika kita menggunakan VS Code, nanti output yang keluar bakal seperti ini. Dia bisa eh, memvisualisasikan bagaimana gerak partikel dalam kurva sikloid pada R sama dengan 1 dengan theta 0 sampai 2pi. Itu dia visualisasi dari gerak partikel pada masalah brachistochrone tersebut. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, kemudian di nomor 4, visual sikloid untuk jari-jari yang berbeda. Oh, sorry. Oke, ini dia kurva sikloid untuk jari-jari yang berbeda. Yang pertama adalah jari-jari eh, untuk radian 0,5, terus 1, 1,5, dan 2. Jadi nanti kurva sikloid dengan jari-jari yang berbeda akan menghasilkan jarak lintasan juga yang berbeda-beda. Kita akan lanjut ke nomor 5. Sudut kritis untuk partikel pada kurva sikloid. R sama dengan 1 dan gravitasi 9,8. Sudut kritisnya adalah 3,14 atau setara dengan
Oh tidak, 3,11, 15 dan seterusnya. Itu adalah sudut kritis. Oke, itu saja. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan, yaitu tentang eh tentang masalah brachistochrone. Jadi brachistochrone adalah eh waktu terpendek dari sebuah partikel yang bergerak dari titik A ke titik B. Itu adalah brachistochrone. Lalu untuk secara analitik penyelesaian menggunakan eh, konsepsi kalkulus variasi dengan menggunakan Euler-Lagrange. Kenapa menggunakan Euler-Lagrange? Karena menggunakan Euler-Lagrange adalah pendekatan yang eh, sangat optimal karena Euler-Lagrange itu meminimalkan suatu integral tertentu dalam hal ini yaitu waktu tempuh dari partikel untuk bergerak dari titik A ke titik B. Dan setelah menggunakan Euler-Lagrange, kita akan mendapatkan solusi sikloid yang bentuknya seperti ini. Jika digambarkan akan seperti ini kurva sikloid tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada video kali ini saya Hafiz Nurul Ramadan dengan NIM akhir 58 kelas B2 Fisika Matematika 3. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.